Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Salam. Saatnya bagi kita hari ini untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab dan kita merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kembali Tuhan izinkan kami semua untuk duduk bersama di rumah tangga masing-masing dalam melaksanakan ibadah minggu bersama dengan keluarga kami. Bapa di surga, sebelum kami membaca firman-Mu, kami sungguh menyadari akan segala salah dan dosa yang kami lakukan melawan titah dan kehendak Tuhan. Kami mohon Bapa, ampunilah kami akan segala salah dan dosa kami, karena kami sadar ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan yang sesungguhnya menyakitkan hati Tuhan dan juga sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus tetap mengajar kami untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik di mata Tuhan dan juga sesama kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan yang Engkau beri bagi kami semua. Dan saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya pertolongan kuasa Roh Kudus terjadi buat kami semua, menerangi hati kami, membuka akal budi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini akan memberkati hidup kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk kami dapat lakukan dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah bagi kami Bapa di surga, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan firman-Mu hari ini. Amin. Iya, Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 5. Kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saudara silakan menyimak Alkitab masing-masing. Saya membaca bagi kita demikian firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Itulah perikop yang tertulis dalam pembacaan kita hari ini. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya.
Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau tetap setia untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semua. Ya, saudara-saudara, tidak terasa hari ini kita bersama memasuki minggu kedua dalam masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan pada hari ini berbicara bagi kita tentang nyanyian tentang kebun anggur yang diambil dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang tua, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, setiap hari, setiap saat, kita akan selalu mendidik anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita hal-hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kenapa demikian? Oleh karena kita merindukan supaya anak-anak kita, mereka boleh bertumbuh bukan hanya baik secara jasmani, bukan hanya kuat dan sehat dengan memberi makan dan minum yang baik, namun kita juga rindu supaya anak-anak kita, mereka bertumbuh dan bertumbuh dengan karakter yang baik. Mereka juga boleh bertumbuh dan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati setiap orang tua, siapapun dia. Namun Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah berusaha untuk mendidik, mengajarkan, membimbing anak-anak kita begitu baik, namun pada akhirnya ternyata mereka menjadi pribadi-pribadi yang kasar, pribadi-pribadi yang tidak berintegritas, pribadi-pribadi yang berkarakter buruk. Maka saudara, apa yang kita rasakan sebagai orang tua? Otomatis kita akan merasakan kekecewaan. Bahkan mungkin kita akan marah dengan apa yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara, demikian pula dengan seorang petani. Seorang petani siapapun dia, ketika dia menanam atau bercocok tanam tumbuh-tumbuhan dan apapun itu, maka saudara, seorang petani, dia akan merindukan supaya apa yang dia tanam memberikan hasil yang maksimal. Dia akan rindu supaya setiap tanaman-tanamannya memberi buah-buah yang baik, memberikan kesuburan, memberikan buah-buah yang menghasilkan, buah-buah yang baik. Namun saudara, ketika seorang petani melihat bahwa apa yang dia tanam ternyata tidak menghasilkan buah-buah yang baik, maka saya percaya seorang petani akan juga merasa kecewa, putus asa. Dia juga akan marah oleh karena dia telah memberi yang terbaik, pupuk yang terbaik, tanaman yang terbaik, namun hasil yang dihasilkan ternyata tidak baik. Bapak, Ibu, saudaraku yang Tuhan kasihi, sama halnya dengan Tuhan. Tuhan Allah ketika menciptakan manusia, Adam dan Hawa, maka Tuhan merindukan supaya Adam dan Hawa taat dan patuh kepadanya. Namun saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden,
Maka saudara, hal itu membuat hati Tuhan sedih, hati Tuhan kecewa dengan apa yang terjadi. Sehingga Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden, harus mengusahakan makanan dengan bersusah payah dan seterusnya. Bapak ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, inilah yang terjadi bagi umat Israel. Waktu Nabi Yesaya melayani, bangsa Israel sedang berada di ambang kehancuran, di mana kerajaan utara dengan ke-10 sukunya telah dikalahkan oleh bangsa Asyur. Demikian juga kerajaan selatan, yaitu Yudea, yaitu Yehuda, juga sedang menuju nasib yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, secara sosial politis mereka sesungguhnya sudah rusak. Demikian juga dengan iman percaya mereka. Bapak Ibu Saudaraku, pemilik kebun anggur yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Allah sendiri. Sementara kebun anggur itu adalah umat Israel, dan anggur adalah buah kehidupan dari bangsa itu, di mana Tuhan Allah sebagai pemilik kebun anggur telah menyiapkan segala sesuatu dengan baik, telah menyiapkan segala sesuatu untuk kebahagiaan bangsa pilihannya itu. Tuhan ingin bangsa itu benar-benar mampu membuktikan identitas mereka sebagai anak-anak Allah, sebagai bangsa pilihan Tuhan, yaitu dengan pola hidup yang benar di hadapan Tuhan dan juga sesama manusia. Namun saudara, yang terjadi justru sebaliknya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kitab Yesaya pasal 5 pembacaan kita pada hari ini diawali dengan nyanyian tentang kebun anggur. Saudara, nyanyian ini adalah ungkapan perasaan hati Tuhan ketika umatnya tetap keras kepala di dalam dosa. Tuhan Allah telah berusaha membuat dan memberikan apa yang terbaik bagi umatnya. Namun mereka merespon tindakan Tuhan dengan dosa yang terus-menerus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan melalui hamba-hambanya. Sehingga saudara, Tuhan Allah menjadi marah, menjadi kecewa. Tuhan Allah murka atas mereka. Karena kehidupan mereka tidak dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Mereka tidak dapat menunjukkan kualitas hidup mereka yang baik di mata Tuhan. Mereka tidak dapat menunjukkan identitas diri mereka sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya ibu bapak saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah katakan dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7 tadi apa? Coba saudara perhatikan. Tuhan Allah katakan dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Artinya bahwa tindakan yang diambil oleh Allah sesungguhnya bukan karena Allah membenci terhadap kebun anggurnya, bukan Allah membenci kepada kaum Israel, tetapi hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah sangat memperhatikan terhadap kebun anggurnya. Allah sangat memperhatikan terhadap umat Israel. Bapak ibu saudara, hal ini bukan terjadi bagi umat Israel, tetapi juga terhadap gerejanya di masa kini. Dan gereja itu adalah saudara dan saya. Apakah kita merupakan kebun anggur yang bagus dan subur, serta dapat menghasilkan buah-buah yang manis, dapat menghasilkan buah-buah yang baik di mata Tuhan, atau sebaliknya justru kita menjadi
kebun anggur yang penuh dengan semak belukar. Justru kita menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah-buah yang masam. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa tentu kita semua rindu untuk menjadi kebun anggur yang subur dan juga menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau saudara dan saya kita merindukan supaya menjadi kebun anggur yang subur, maka saudara, kita harus mengizinkan, kita harus izinkan diri kita untuk dapat ditata dan dibentuk oleh Tuhan. Artinya bahwa setelah kita menjadi orang yang dikuduskan, maka sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sesungguhnya kita diperhatikan oleh banyak saksi. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa yang telah merintangi kita, sehingga kita pun dapat menghasilkan buah yang subur. Kita dapat menghasilkan buah-buah yang manis. Kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Begitu pula dengan iman kita, iman yang kita miliki. Sesungguhnya iman kita harus mengalami pertumbuhan. Karena apabila iman kita mengalami pertumbuhan, maka sesungguhnya kita pula akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kita akan terus dapat menabur dalam pekerjaan Tuhan. Dan apa yang kita tabur Bapak Ibu Saudara tidak harus berbentuk uang dan harta, tetapi bisa juga berbentuk tenaga kita, bisa juga berbentuk pikiran kita, bisa juga berbentuk waktu yang kita berikan untuk Tuhan dan hal-hal lain. Artinya bahwa apa yang kita tabur adalah sesuatu yang dapat mendukung akan pekerjaan Tuhan. Memang betul Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa terkadang kita menabur tidak selalu berjalan lancar. Bahkan terkadang saat kita menabur, kita harus disertai, hal itu harus disertai dengan air mata. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan satu hal yang harus kita ingat bersama Bapak Ibu Saudara adalah bahwa apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Tetapi saudara, semuanya itu akan kembali dengan berlipat ganda, bahkan sampai 100 kali lipat. Ibu bapak saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau kita mau merenungkan akan berkat-berkat Allah yang Dia curahkan dalam kehidupan kita semua, kalau kita mau merenungkan akan berkat-berkat Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya Dia telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu Tuhan Allah mau supaya kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup ini. Namun terkadang saudara, kita seringkali mengecewakan Tuhan karena perbuatan-perbuatan kita yang mengabaikan identitas kita sebagai orang Kristen. Padahal Tuhan ingin agar supaya saudara dan saya, kita betul-betul hidup dengan memberikan hasil yang terbaik, menghasilkan buah-buah yang manis di mata Tuhan dan juga sesama kita. Oleh karena itu ibu bapak saudaraku yang terkasih, marilah kita terus menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita menabur bagi Tuhan, sekalipun hal itu harus disertai dengan air mata. Karena sesungguhnya Tuhan Allah ingin melihat supaya saudara dan saya, kita menjadi pohon anggur yang subur, yang selalu dapat menghasilkan buah-buah yang baik, dapat menghasilkan buah-buah yang manis bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Sehingga pada waktunya nanti saudara dan saya, kita pun akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ibu bapak saudaraku, di dalam kita memasuki Minggu Sengsara yang kedua pada hari ini, marilah saya mengajak kita semua untuk mau merenungkan kembali akan kebaikan Allah dalam hidup kita.
mau merenungkan kembali akan kepedulian Allah bagi saudara dan saya, di mana Tuhan Allah di dalam pribadi Kristus Yesus, Dia telah datang ke dalam dunia, rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, di mana Tuhan Allah telah memberi hidupnya untuk kita orang-orang berdosa, sehingga saudara dan saya, setiap orang yang percaya, dapat diberikan keselamatan. Dosa-dosa kita telah ditebus oleh Dia. Karena itu saudara, tepat sekali seperti firman Tuhan dalam introitus kita pada hari ini, yang diambil dari Roma pasal 5 ayat 8 yang mengatakan, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Saudara, introitus ini mau mengingatkan kita, mau juga membawa kita untuk merenungkan bahwa begitu besar kasih Allah bagi kita. Inilah kasih Allah, kasih yang tidak terbatas oleh apapun, kasih yang Dia anugerahkan bagi saudara dan saya, kasih yang Dia berikan secara cuma-cuma kepada saudara dan saya. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, marilah kita bersama-sama mau membalas kasih Allah itu dengan menjadikan diri kita, menjadikan pribadi kita kebun-kebun anggur yang selalu dapat menghasilkan buah-buah yang manis, kebun-kebun anggur yang selalu dapat menghasilkan hasil-hasil yang baik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian saudara, semua orang akan merasakan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis melalui kehidupan saudara dan saya hari demi hari. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Amin.